Apa kabar pagi hari ini? Shalom, tetap luar biasa. Baik, semangat sukacita. Amin. Saya apa perlu bertanya, ada sukacita pagi hari ini? Oh, nggak perlu bertanya, Pak. Dengan datangnya pelawak dari Singapura, kita sudah sukacita. Amin. Ya, saya lihat ada sukacita yang teramat banyak setiap pagi di GWG. Begitu luar biasa. Terima kasih saudaraku sudah join di GWG pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini yuk kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan pesannya melalui Ibu Sarah Serpi. Shalom, selamat pagi Ibu Sarah. Shalom, apa kabar pagi hari pagi. ini? Apa kabar Bu? Tentunya baik ya Bu Sarah ya. Baik. Puji Tuhan, baik. Kan sama Bu Cantik Sarah sekali loh. Bu Sarah cantik sekali. Shalom Ibu Sarah. Kangen banget udah lama. Ya, Ya, saudaraku, kapan Ibu Sarah? Tiba-tiba hari ini. Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itulah Tuhan kita, ya. Saudara-saudara jangan takut karena kita mempunyai Allah yang begitu dahsyat dan baik, luar biasa. Terima kasih. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Saya meminta tolong kepada Ibu Leni bantu buka dalam doa. Silakan Bu Leni. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan puji-pujian Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan. Tuhan, mari lawat Tuhan melalui puji-pujian kami di pagi hari ini. Yang kami rindukan Tuhan, lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bawa hamba-Mu Tuhan, Bu Sarah Tuhan, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, berikan bahasa yang sederhana Tuhan. Biar kami mengerti isi hati Tuhan. Tuhan, lawat juga sahabat kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah Zoom prayer ini Tuhan. Ikat kami semua Tuhan melalui Zoom prayer di GWG ini Tuhan. Berkati juga Pastor Hendra Tuhan. Berkati juga Pastor Hendro Tuhan. Dan sahabat-sahabat kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan Engkau ada bersama kami melalui Zoom prayer ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau segala-galanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Leni. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memuji Dia, memuliakannya. Haleluya. Terima kasih Yesus atas pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami datang untuk menyembah-Mu yang layak dipuji. Bawaku
hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan kakimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan
semamu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oleh sebab itu saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian kami. Sebab itu layak kami mengangkat tangan kami dan hati kami untuk bisa memandang kekudusan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata
bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan ini. Sujud di hadapan-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan
untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk hanya untuk menyembahmu, Tuhan. Ku masuk lebih dalam lagi dalam menyembahmu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah
maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami menyembah, kami memuji kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti-Mu. Kami bahagia
menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Hanya kepadamu Tuhan, tak ada yang lain. Hanya kepada Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terus bertata di atas puji-pujian kami. Dan biarlah kami dalam pagi hari ini juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam firman Engkau mengajar kami. Di dalam firman Engkau menghibur kami. Di dalam firman-Mu Engkau menegur kami, memperbaiki kelakuan kesalahan kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam kesempurnaan kelak kami akan dituai oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Segala sesuatu pada hari ini kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Sarah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali ya hari ini saya bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu. Hari ini saya share screen sebentar ya. Ya. Pagi ini saya ingin membahas dengan satu topik namanya enthusiasm, atau bahasa Indonesianya namanya antusias gitu ya. Kenapa topik ini menjadi penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, karena antusias itu seperti ini. Antusias itu artinya semangat ya. Kehilangan semangat sama dengan kehilangan hidup. Nah, jadi ternyata kita kalau hidup itu harus semangat gitu ya. Nah, saya lihat teman-teman di sini ya, Bapak Ibu di sini, jemaat Tuhan di sini, semuanya semangat ya. Memuji Tuhan. Nah, kita perlu menjaga semangat itu on fire itu setiap waktu. Jadi bukan hanya pagi semangat, siang mulai redup, sore nggak semangat lagi. Tetapi di setiap waktu-waktu kita menjadi orang yang sangat-sangat semangat gitu ya. Karena tadi di sini bilang kehilangan semangat sama dengan kehilangan hidup. Ada satu masa ya, nggak usah dibuka nanti. Saya bacain ayat Ayub 17 ayat 1. Di situ Ayub bilang, semangatku patah, umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Ada satu masa di mana Ayub itu setelah mengalami banyak penderitaan, dia berkata, Tuhan, semangatku patah, umurku kayaknya udah habis nih, yang tersedia hanya tinggal kuburan. Saya percaya pagi ini itu tidak ada di antara kita. Jadi ternyata ketika kita kehilangan semangat, rasanya ya seperti itu. Rasanya kita udah deh mati aja gitu ya. Udahlah tinggal kuburan aja. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Nanti kita belajar ternyata semangat itu munculnya bukan dari luar, tapi semangat itu munculnya dari dalam hidup kita. Satu kali saya punya bos, punya pimpinan, dia bilang begini, Sarah, dia bilang, kalau kamu nggak lagi semangat, dia bilang gitu ya, kamu pura-pura semangat sampai kamu lupa kalau kamu lagi pura-pura. Jadi itu saya ingat banget pimpinan saya pernah bilang begitu ya. Tapi buat kita, kenapa kita mesti pura-pura semangat? Ya, karena kita punya Tuhan yang besar. Di dalam kita ada fires, ada api Roh Kudus. Ya, kita nggak perlu lagi pura-pura, tapi kita betul-betul menghidupinya
bahwa bersama dengan Tuhan kita akan selalu semangat gitu ya. Nah, mengapa antusias itu penting? Kenapa semangat itu penting? Ya, poin yang pertama di situ dikatakan orang yang semangat itu tahan uji. Ya, Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Jadi yang pertama adalah orang yang semangat akan tahan uji. Ya, kita akan siap ketika ada penderitaan datang kepada kita, ketika ada ujian Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita sanggup menanggung salib. Salib itu kan gak enak gitu ya, berat rasanya. Tapi ketika kita punya semangat, ketika kita punya antusias, maka kita sanggup, katanya di situ firman Tuhan bilang, kita sanggup menanggung penderitaan kita. Amin. Itu poin yang pertama. Satu kali saya dengar sebuah cerita juga ya, saya pengen cerita. Ini ceritanya mungkin ya, ini hanya cerita saja. Ada kodok katak ya, suike ya. Oke. Masuk di dalam 2 toples. Ada 1 toples A, toples B. 1 kodok itu masuk dan sama, masuknya itu di dalam susu. Kodok yang pertama adalah kodok yang pesimis. Aduh, susu, waduh, kayaknya saya mau loncat nggak bisa. Wah, sebentar lagi saya akan mati. Tapi kodok yang kedua, ini adalah kodok yang punya antusias, yang punya semangat. Dia bilang sama temannya, jangan nyerah, kita harus terus bertahan. Ayo, jangan. Terus kodok yang bilang, wah sudahlah, ini untuk kita bisa loncat terlalu jauh, dia bilang. Sudahlah, pastilah kita mati. Dan beberapa waktu kemudian, betul, kodok yang pertama mati. Sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi kodok yang kedua, dia berpikir begini, waduh, kalau saya seperti A, saya akan mati. Akhirnya dia berpikir, saya ini kodok, jagonya berenang, makanya kita belajar gaya kodok ya. Nah, akhirnya kodok ini mulai berputar, berenang dengan sekencang-kencangnya, dan dia bilang, saya akan menjadi perenang yang paling cepat. Dan ketika dia mulai berputar-putar, lebih kencang dari apa itu ya, kalau kocokan buat bikin bolu itu ya, dia berputar-putar, dan yang terjadi ternyata susu ini mulai berubah, mulai menjadi seperti butter, mulai menjadi seperti mentega, dan akhirnya kodok yang kedua itu bisa terpental dan hidup. Ya, itulah contoh salah satu cerita sederhana. Bagaimana ketika kita bisa menghadapi setiap tantangan, setiap ujian. Karena di setiap hari, Bapak Ibu, kita akan ngalamin hal-hal yang rasanya, Tuhan, saya sudah berdoa supaya hari ini saya dijauhkan dari pencobaan. Tapi ternyata makin banyak pencobaan yang kita alami. Gitu ya. Tapi balik lagi, Tuhan bilang orang yang semangat adalah orang yang tahan uji. Dan yang kedua, orang yang semangat ternyata luar biasa. Orang yang semangat akan menerima upah. Saya percaya ya, kita semua mau terima upah. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Yang tadi yang pertama kita akan tahan uji. Yang kedua, orang yang semangat akan menerima upah. Wow, ternyata urusan semangat kita ini tidak biasa-biasa. Ternyata Tuhan memberikan upah ketika kita menjalani hidup kita setiap hari dengan yang namanya semangat. Bapak Ibu, saya tuh di kantor, satu kali saya punya office boy itu keluar. Kemudian saya interview, jadi saya terima untuk office boy baru. Ada satu orang, dia wajahnya itu menurut saya agak nyeremin gitu, agak serem. Tapi anak ini, saya lihat dia cara menjawabnya itu sangat antusias. Terus pihak HRD bilang, Bu Sarah,
bener Bu Sarah pilih yang ini? Terus saya bilang, iya saya pilih yang ini. Dan ternyata pilihan saya itu pilihan yang paling tepat. Kenapa? Karena office boy ini, jadi dia tinggalnya itu di Ciwidey, bukan di Bandung. Jadi perjalanan Ciwidey naik motor itu kira-kira ya hampir, kalau nggak macet ya 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. Jadi setiap hari dia dari Ciwidey datang ke kantor saya. Dan yang luar biasa dari anak ini namanya Andri. Kalau saya kerja dan saya belum pulang, dia tidak pulang. Jadi dia kalau kerja dia semangat, dia bersihin kantor. Jadi kalau saya bikin appraisal gitu ya, saya biasakan setiap itu saya belikan penilaian. Saya pasti akan kasih penilaian yang terbaik buat dia. Kenapa? Karena apa yang dia kerjakan setiap hari, even dia nggak tahu saya akan menilai setiap tahunnya gitu ya. Dia ngerjainnya dengan sangat luar biasa. Dan saya selalu bilang, Dri, Ibu hari ini banyak kerjaan. Andri kamu pulang duluan. Enggak Bu, enggak apa-apa. Andri tunggu. Loh kamu tuh pulangnya jauh, kamu pulang duluan aja. Rumah saya mah cuma 15 menit dari kantor. Oh enggak apa-apa Bu, Andri tunggu. Dan dia tidak pernah mengeluh. Dan akhirnya dia jadi kesayangan buat satu kantor. Kenapa? Karena dia ngerjain pekerjaannya dengan semangat. Orang yang lihat aja udah senang gitu loh. Apalagi saya sebagai pimpinan gitu ya, saya rasanya betul pengen kasih upah yang lebih gede. Nah, jadi ternyata manusia pun ngelihat orang yang semangat, lihat suami yang semangat, lihat istri yang semangat, lihat anak yang semangat, itu kita aja sangat exciting, apalagi Bapak kita di surga. Amin. Ya. Jadi ada upah ketika kita menjalani hidup kita semangat. Kenapa? Semangat itu menular kepada banyak orang. Dan yang terakhir, yang ketiga di sini ya, dibutuhkan semangat untuk melayani Tuhan. Kalau ayat Alkitabnya Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, tapi saya ingin bacain dalam Alkitab sehari-hari. Dia bilang begini, Roma 12 ayat 11, hendaklah kita rajin bekerja dan jangan malas. Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah, hendaklah kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. Jadi ternyata Tuhan itu juga suka ketika kita melayani dengan semangat. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, nggak letih, nggak loyo, dengan semangat, ternyata Tuhan itu suka. Ya, kita kalau di sini dilayanin firman Tuhannya pelan gitu ya, nggak ada semangatnya, pasti kita lama, aduh, kalau khotbahnya begitu, aduh saya ngantuk. Tapi saya percaya ketika kita mendengar orang yang bawa firmannya dengan semangat, yang bikin bawa WL-nya semangat, kita pun jadi ikut semangat ya. Jadi ketika kita melayani Tuhan pun dibutuhkan yang namanya semangat. Nah, pertanyaan saya, semangat itu datangnya dari mana? Dari luar atau dari luar? Dari dalam. Enthusiasm itu dari bahasa Yunaninya entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi kita semangat itu datangnya dari inside, ya, dari dalam. Kenapa? Karena kalau semangat itu datangnya dari luar, itu akan sangat cepat untuk hilang. Ya, saya sering mengundang motivator di perusahaan asuransi, itu biasa begitu, supaya semuanya semangat. Dan itu semangat itu paling lama 2 minggu. After 2 minggu orang akan lemes lagi gitu loh. Kalau datangnya dari luar. Tapi kalau semangat itu datangnya dari dalam, karena kita punya Tuhan yang besar, karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, maka semangat itu tidak akan pernah padam. Ya, kalau misalnya saya bawa firman, terus orang yang mendengarkan firman saya lemes-lemes, wajahnya kaku-kaku, kalau saya tidak punya entheos, saya aduh ini orang dikotbahin kok, dengar khotbahnya kok pada letih lesu gitu ya. Tapi kalau saya punya entheos, siapapun yang mendengar istilahnya wajahnya bagaimana, saya akan tetap semangat karena buat saya melayani Tuhan. Ya, nah
banyak sekali orang menempatkan semangat itu bukan dari dalam tapi lebih dari luar. Ketika nggak ada masalah semangat, ketika lihat lingkungannya semangat, dia ikut semangat. Tapi ketika dia ada di lingkungan yang biasa-biasa, yang nggak ada semangatnya, dia ikutan jadi nggak semangat. Tapi bersyukur kalau kita hari ini kita ngerti bahwa entheos di dalam kita itu ada Tuhan. Antusias itu akan terpancar dari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan di setiap hari. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus dapetin antusias, ya? Yang pertama katanya, jadikan Tuhan sebagai motivasi yang utama. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Bayangkan kalau kita jadi ibu-ibu ya, sambil semangat ya, sambil nyapu, sambil nyanyi, sambil nyanyi, pasti orang tuh liatin kita tuh seneng banget, betul nggak? Liatin kita ketika kita mengerjakan apapun, kita lakukan yang terbaik bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kadang-kadang kalau kita dilihat manusia, kita semangat ya. Tapi ketika kita sendirian di kamar, ketika kita ini masih nggak kita semangat muji Tuhannya, masih nggak semangat kita berdoanya. Balik lagi, apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, persoalan buat kita. Mungkin ketika kita ada masalah, kita masih bisa semangat ya. Ketika kita sakit, kita masih bisa semangat. Tapi seringkali ada satu yang membuat kita nggak semangat, itu ketika kita lelah. Ya, akhir-akhir ini akhir-akhir ini ya banyak sekali yang terjadi bukan masalah ya, kita sudah terbiasa, kita tahan banting. Hari-hari masalah kita bisa lewatin. Tapi ada satu yang lelah ini yang kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika kita lelah, kita kehilangan kekuatan kita kehilangan semangat kita ya, karena badan kita punya daya tahan ya. Kita kadang-kadang merasa diri kita kuat, hebat ya, tanpa kita sadari kita menjadi lelah. Dan biasanya ketika kita lelah, kita tidak semangat lagi. Tapi Tuhan bilang, ketika kamu lelah, ketika kamu merasakan itu, datang sama Tuhan. Karena aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kekuatan baru. Ya, Bapak Ibu yang lelah hari ini, ya kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, tolong supaya saya kembali punya semangat. Ya, saya bisa melakukannya, do the best. Bukan untuk manusia, do the best untuk Tuhan. Dan kita ngalamin kesegarannya. Yang ketiga, senantiasa tetap di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Balik lagi ya, yang menjadi langkah kita, dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Bersyukur setiap pagi kita punya kesempatan menyembah, kita punya kesempatan dengar firman Tuhan, karena itulah yang akan menjadi pondasi kita, itulah yang menjadi jalan kita di setiap hari. Ya, dan inilah ya apa yang membuat kita tidak semangat. Ya, seringkali yang membuat kita tidak semangat adalah tekanan hidup. Tapi kita semuanya bisa melewatinya. Kita percaya ini 2023 menjadi tahun mujizat buat kita semua ya. Tahun pertolongan Tuhan. Tekanan hidup boleh datang. Tekanan hidup boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita tahu bersama dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Dan kuncinya apa? Antusias ya. Yang kedua, kegagalan.
seringkali membuat kita tidak semangat. Kita merasa apa yang kita lakukan itu tidak ada gunanya, akhirnya karena kita gagal. Tapi balik lagi, kegagalan itu selalu diizinkan Tuhan untuk membuat kita naik kelas, untuk kita terus belajar lebih baik, lebih baik, lebih baik. Yang ketiga, rutinitas. Nah, ya banyak orang nih kadang-kadang bosan, ya. Aduh, bosan ya, ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Tapi balik lagi, ternyata repetition, pengulangan itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena pengulangan, repetition, habit itu membentuk kepada kita ketekunan. Ketekunan itu membuat kita balik lagi tahan uji. Rutinitas itu membentuk karakter kita. Yang keempat, penghinaan. Ya, kadang-kadang ketika kita udah semangat, kita sudah siapin, taunya kita tidak dihargai. Aduh, rasanya, Tuhan, saya udah siapin yang terbaik, tapi ternyata saya nggak dihargai. Ya, saya nggak ada orang yang puji saya. Aduh, rasanya sedih, rasanya kecewa. Apalagi yang punya bahasa cinta pujian, rasanya, aduh, kok saya nggak ada yang muji gitu ya. Nah, saya mau bagiin ya. 2 minggu lalu saya di pekerjaan ada satu peristiwa yang membuat saya rasanya saya sepertinya kok saya tidak dihargai. Kok rasanya saya udah kerjain yang terbaik, tapi kok rasanya saya tidak dapetin apa yang saya mau. Maksudnya tidak ada, seperti tidak dihargai saja. Waktu itu saya rasanya, ya sedih gitu, masgul gitu ya. Hari itu saya dapat firman Tuhan bagus banget. Satu hamba Tuhan dia bilang begini, Bapak Ibu, dia bilang, kalau engkau merasa direndahkan, engkau merasa dihina, jangan kecewa, jangan marah, tapi coba dirimu, cek dirimu katanya. Jangan-jangan kamu menaruh dirimu ketinggian. Waktu saya dengar itu saya bilang, aduh Tuhan, iya benar juga. Ya, jadi bukan orang merendahkan saya, tapi ternyata saya taruh diri saya ketinggian. Jadi saya harus menurunkan diri saya lagi. Jadi ternyata yang seperti itu ya. Kadang-kadang kita merasa, aduh orang kok tidak menghargai saya. Padahal kita menaruh diri kita terlalu tinggi. Kalau hari ini kita menaruh diri kita terlalu tinggi, yuk kita turunin supaya kita merasa bahwa sungguh hidup kita ada hari ini karena Tuhan. Yang terakhir, seringkali kita dengar kabar buruk. Itu membuat kita jadi tidak semangat ya. Aduh, tahu nggak hari ini akan kejadian gini. Aduh, tahu nggak kamu si ini sakit. Lu denger gitu ya. Saya ini udah mulai masuk di usia angkatan gocap ya, di atas 50 ya. Dan seringkali saya punya teman-teman reuni gitu ya, di teman reuni SMP. Terus sudah mulai satu-satu gitu ya, yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini meninggal. Jadi udah mulai banyak yang dikelilingin saya. Saya kadang-kadang udah ngeliat, aduh Tuhan gitu ya, rasanya waduh gitu ya, itu menurunkan semangat saya. Tapi ketika saya sekali lagi belajar bahwa mau ada tekanan hidup, mau gagal, mau ada rutinitas, mau ada penghinaan, mau ada kabar buruk, mau ada sakit, tetap kita kembali kepada Tuhan dan kita bilang, Tuhan, saya punya entheos. Di dalam saya punya Tuhan. Bersama dengan Tuhan, saya sanggup melewati setiap hari-hari saya. Dan karena saya tahu ketika saya semangat, yang pertama tadi, saya tahan uji. Ketika saya semangat, saya akan terima upah yang terbaik dari Tuhan. Ketika saya semangat, saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa berdampak kepada banyak orang. Saya nggak tahu situasi kita sekarang hari ini seperti apa. Tapi firman Tuhan bilang, ayo kita semangat. Ya, kita bangun hidup kita. Kita bilang bahwa di dalam kita entheos, di dalam kita itulah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang punya daya juang yang luar biasa, yang nggak mudah menyerah dengan keadaan, siap menghadapi apapun juga, karena bukan kita, karena Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup membuat mujizat itu yang ada dalam diri kita. Ya, jadi ayo kita hidup semangat. Jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa.
tapi jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yuk kita datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Tuhan menaruhkan dalam kami. Tuhan rindu melihat kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya antusias, yang punya semangat hidup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Menyerahkan 100% hidup kami di dalam tangan Tuhan. Jadilah apa yang Tuhan mau. Sesuka-suka Tuhan dalam hidup kami. Bentuk kami Tuhan. Dan kami mau terus berjalan dengan antusias. Bukan karena apa yang kami lihat. Bukan karena apa yang kami rasakan. Tapi kami belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang menuntun kami di setiap waktu, yang menemani kami di setiap jalan-jalan hidup kami. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang ada di tengah-tengah kami pagi ini, sekali lagi pulihkan semangat yang patah, berikan semangat yang baru Tuhan, untuk kami siap menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Hendro. Ya, terima kasih kepada Ibu Sarah yang sudah membawakan pesan ya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Antusias. Wah, temanya begitu baik, begitu bagus, dan saya juga antusias sekali dengan tema ini. Nanti kita akan lebih antusias lagi, ada sesi fellowship yang nanti kita mau bertanya, mau melengkapi, ya. Tentunya bukan antusias karena uang ya. Ya, itu ya. Baik, saudaraku, kita mau berdoa syafaat. Dan saya meminta tolong kepada Ibu Dona untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Dona. Ibu Sarah, mohon bisa bantu ya sharingnya. Terima kasih Bu Sarah. Baik, Ibu Dona, shalom, selamat pagi Ibu Dona. Bu Donanya belum mendengar ya? Shalom. Oke, terima kasih Bu Dona. Apa kabar pagi hari ini? Saya ada di tempat lain, tapi nggak apa-apa. Oh, nggak mengganggu? It's okay. Oke, terima kasih Bu Dona. Ya. Ya, baik ya Bu Dona. Pagi hari ini kita lihat seperti biasa ada Ibu Stephanie dan Ibu Christine Kelvin. Tapi tentunya Ibu Stephanie lebih dulu. Silakan Bu Stephanie. Shalom. Ya, semangat seperti yang Ibu Sarah bilang, tetap semangat. Jadi dari foto saya juga memberikan kesaksian bahwa mau dikasih apapun di kepala saya, tetap tersenyum dan semangat. Itulah Tuhan Yesus kita. Terima kasih banyak Ibu Sarah atas firman Tuhannya, itu sangat memberkati. Karena memang kita harus semangat dalam mengalami segala macam cobaan, semangat terus. Saya mau tolong didoakan, terima kasih untuk doa-doanya karena saya kemarin sudah sampai dari Batam, semua dengan selamat. Puji Tuhan juga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Saya mau bersyukur saja karena semua ini kalau bukan karunia Tuhan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan saya, dan keluarga saya pun semua lengkap mendukung dalam pelayanan saya dan Edward. Dan saya bersyukur sekali karena Edward pun bisa sama-sama saya melayani. Jadi itulah anugerah Tuhan, dan itulah kalau kita setia dan taat kepada Tuhan. Pada hari ini saya mengundang gembala saya untuk datang hadir. Ya, semua brother and sister tahulah pergumulan saya juga. Tetapi saya hanya mau didoakan supaya kita semua punya hikmat, kita bisa bijaksana dalam apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita semua, buat gembala saya juga. Kiranya hanya rencana Tuhan dan boleh mereka berhikmat untuk mendengarkan rencana Tuhan. Terima kasih, itu saja Ibu Dona. Oke, Ibu Stephanie. Kemudian ada Bu Christine. Silakan Bu Christine. Shalom alehim, alehim shalom. Ibu Sarah, thank you banget. Semangat,
Nanti saya akan bertanya juga. Ibu Dona, mohon didoakan hari ini jam 9 nanti waktu Indonesia bagian Barat, dan itu artinya jam 3 dini hari di Prancis. Kami akan melayani di Lapas Pemuda, Lapas Gunung Sindur. Dan yang akan bawa firman itu Bro Bobby. Ya, mohon didoakan biar Bro Bobby dikasih hikmat dari Tuhan. Ya. Terus untuk saya, tetap semangat karena jam 3 dini hari itu orang sudah pada tidur ya, tapi saya harus tetap melek karena ini pelayanan, semangat di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya mohon doakan adik saya Mila yang akan membawa sharing firman besok di GWG ya, Mila Calvin. Terus saya mohon didoakan juga, ini cuaca kan sangat dingin. Saya nggak bisa mengatakannya di dalam kata-kata lagi karena memang sangat dingin. Tetapi justru dalam saat-saat ini pelayanan semakin banyak dipercayakan kepada saya karena mungkin melihat semangat saya biar dingin tetap jalan dan orang-orang yang ada dan kami layani itu juga ketularan semangat. Jadi mohon doakan saya tetap sehat dan tetap semangat untuk melayani. Thank you, God bless. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Christine dalam pelayanannya. Selalu, ya. Dan ada juga Ibu Jel, Pastor Jelly yang akan menyampaikan sesuatu juga. Silakan Pastor Jel. Ya, shalom. Semangat. Haleluya. Pastor, semangat. Pastor Christine, semangat. Puji Tuhan, Ibu Dona. Makasih ya buat firman-Nya, Ibu Sarah. Ya, Tuhan memberkati. Saya minta doa, Ibu Dona. Hari Kamis saya ada KKR malam jam 7 di satu kabupaten yang 3 jam dari Kota Manado. Dan hari Minggu malam saya juga ada KKR untuk Manado dan di daerah itu namanya Langoan, sekitar 2 jam dari Kota Manado. Saya doakan supaya Tuhan berikan kasih kekuatan, cuaca yang baik. Itu aja Ibu Dona. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Pastor Jelly. Kemudian ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Seandainya tidak ada, kami persilahkan kepada Ibu Dona dan nanti untuk doa berkatnya Ibu Mulyatin mohon bantu. Ya, silakan Bu Dona. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami semua datang kembali ke hadirat-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah boleh memuji, menyembah-Mu bersama dengan Pak Hendra. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik ini. Kiranya Engkau terus bertahta di atas puji-pujian kami. Menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sangat berterima kasih. Engkau sudah melawat kami dan memberkati kami lewat firman. Semangat, entusiasme yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Ibu Sarah. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Di tengah-tengah banyak pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan ke depan, di tengah banyak situasi yang menekan, Engkau hadir kembali hari ini, pagi ini, untuk memberikan kepada kami semangat yang baru. Semangat, terima kasih Tuhan. Biar Kau meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya hamba-Mu, tapi setiap kami yang mendengarkan. Secara live maupun di YouTube. Kapanpun mereka mendengarkan firman ini,
sungguh menjadi berkat buat mereka. Siapapun yang mendengarkan, mereka boleh menerima anugerah Tuhan ini dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Berterima kasih boleh mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bu Sarah. Biar Kau terus memberkati Ibu Sarah ya Bapa dalam kehidupannya secara pribadi dengan Tuhan. Ia juga boleh mendapatkan semangat, entusiasme setiap waktu. Engkau juga memberkati segala pekerjaan dan usahanya. Engkau memberkati keluarganya, suami dan anaknya. Terima kasih Bapa. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi keluarga ini. Dan Engkau memakai mereka menjadi saluran berkat di manapun Engkau tempatkan mereka. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami Tuhan. Bersama-sama dengan Stefani dan Pak Edward yang baru saja melayani di Batam Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau Engkau berkenan memakai anak-anak-Mu ini juga untuk memberkati orang lain. Dimuliakanlah namamu Tuhan, ditinggikanlah namamu ya Yesus. Karena hanya Engkau saja yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur bersama Stefani dan Pak Edward atas segala perkara yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka, khususnya Stefani Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib sudah Kau nyatakan. Bapa, terus pakai mereka. Terus pakai Stefani dan Pak Edward Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Bagi orang-orang lain, terutama bagi mereka yang ada di dalam kelemahan, baik kelemahan tubuh maupun kelemahan iman. Buat mereka yang suam-suam kuku, bahkan buat gembalanya sendiri Tuhan. Engkau pakai kesaksian Stefani, Engkau pakai kesaksian Pak Edward menjadi saluran berkat yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menguatkan anak-anak-Mu di tempat yang lain. Tuhan berkati mereka Bapa. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat, Kau tambah-tambahkan pengertian, dan Kau juga tambah-tambahkan semangat bagi mereka. Juga Engkau tolong supaya mereka senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Dan segala perbuatan yang mereka kerjakan juga semata-mata hanya untuk Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk manusia, tetapi terlebih untuk Tuhan. Untuk kemuliaan namamu. Oh Bapa, terus pakai mereka, berkati keluarganya Tuhan. Berkati keluarga Pak Edward, Stefani dan anaknya, anak-anaknya, juga orang ibunya, dan juga keluarga Pak Edward Tuhan. Biar Engkau terus memakai Pak Edward bersama Stefani untuk dapat mendoakan ayah dan saudara-saudara Pak Edward, supaya mereka juga boleh kembali kepada rancangan-Mu yang semula, yang indah Tuhan. Biar Kau pakai kedua biji mata-Mu ini untuk menjadi berkat di tengah seluruh keluarga besar mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa buat Ibu Christine yang sudah Kau percayakan banyak pelayanan-pelayanan sekalipun di cuaca masih winter. Tuhan, biar Kau terus berikan kekuatan, semangat kepada Bu Christine, sehingga di dalam cuaca yang kurang bersahabat, ia tetap bersemangat melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau terus memakai anak-Mu untuk menyatakan berita kesukaan,
berita Natal, mewartakan Yesus kepada banyak orang di sekitar mereka. Terlebih yang belum mengenal Tuhan. Kau pakai terus Bu Christine Tuhan. Menjadi alat di dalam tanganmu untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa baru. Memenangkan jiwa bagi Yesus. Semua ini boleh menjadi kesukaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau tambah-tambahkan kesehatan tubuh. Kau kuatkan iman. Kau perteguh segala yang ia kerjakan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kami mendoakan buat pelayanan pelayanan di Lapas Sindur, Gunung Sindur. Tuhan menolong, Tuhan turut bekerja di dalam pelayanan ini. Engkau hadir di tengah-tengah mereka Bapa. Terlebih Engkau hadir kepada Bobby, saudara kami. Hamba-Mu yang akan melayani dan membawakan firman. Biar Kau taruh segala isi hati perkataan-Mu Tuhan di lidah bibirnya. Sehingga ia juga boleh memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu hadir, berkarya menurut kehendak-Mu, menurut rancangan-Mu. Sebab semuanya itu kami percaya tidak ada yang gagal. Semua mendatangkan kebaikan, kebajikan, dan kemurahan-Mu. Di tengah-tengah Lapas Gunung Sindur, juga kami bawakan Ibu Mila di dalam pelayanannya. Juga Pastor Jelly di dalam pelayanannya. Bapa, Engkau terus menyertai mereka, memberkati mereka, melingkupi mereka dengan Roh-Mu, supaya mereka dapat bersandar kepada kekuatan Tuhan, bukan kepada diri mereka sendiri. Dan biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan semua Kau buat berhasil dan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Kuatkan mereka Bapa, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon biarlah Tuhan memberikan cuaca yang baik pada hari-hari di mana mereka melayani. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing, yang teman-teman kami yang hadir di GWG ini Bapa. Biarlah Engkau berkati satu persatu ya Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Kasih dan hikmat-Mu terus melingkupi kami. Dan terutama entusiasme yang sudah Kau berikan juga boleh menetap di dalam diri kami. Sehingga kami sanggup melewati hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu semua atas kami. Kami mengucap syukur Bapa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, kami masih dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar seru doa kami. Tuhan, kami percaya Engkau melihat kami dari surga. Engkau tahu dan Engkau melihat Tuhan. Waktu kami memuji dan menyembah. Pada waktu kami memperhatikan, menyimak dan merespon dari kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan kami percaya Engkau menaruh iman kepada kami. Engkau memberikan kepada iman pengharapan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya segala sesuatu apa yang telah Engkau izinkan buat kami semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini. Bapa, terima kasih semua kami yang ada di GWG. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Apapun masalah persoalan yang kami hadapi, yang kami lewat, kami lalui, kami percaya Engkau membuka jalan. Dan saat ini kami percaya Tuhan, kami minta semangat kuasa yang daripada Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami.
terus membangkitkan setiap iman kami Tuhan, sehingga kami tidak terdistraksi oleh kuasa dunia ini, kami tidak terdistraksi oleh kuasa-kuasa kegelapan, tapi kami dibangkitkan, kami diberikan kuasa oleh Tuhan untuk kami terus berjalan dan berjalan bersama dengan Engkau. Bapa, kami percaya yang ada di GWG pada saat ini Tuhan, kami semua ya Tuhan mengalami masalah dan persoalan, tapi kami tahu Engkau sudah membuka jalan buat kami. Bapa, kami percaya saat ini yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah dan persoalan beban berat diberikan kelegaan oleh kuasa Tuhan, oleh kasih-Mu ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, semua keluarga-keluarga yang didoakan, Engkau mendengar dan Tuhan Engkau mendengar doa kami dan Engkau mengabulkannya. Kami percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, dan kami pada saat ini kami bersama-sama mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyediakan segala yang baik buat kami. Bapa di dalam surga, ini hamba-Mu ya Tuhan, sebagai saluran kuasa-Mu, berdoa dan mendoakan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang pada saat ini berada, pada saat ini Engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat kuasa-Nya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha pekerjaanmu, buah pikiranmu, diberkati, diberikan hikmat dan kuasa oleh Tuhan, sehingga setiap apa yang kau pikirkan dan yang kau kerjakan mendatangkan kebaikan. Mata Tuhan terus tertuju kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Mata Tuhan terarah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pergilah dan bawalah kuasa Tuhan kemana engkau pergi, Tuhan menyertai dari hari ini dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, kita boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Dona, juga terima kasih kepada Ibu Mul. Dan saatnya kita mau berfellowship. Terima kasih, boleh saya minta Sarah. tolong? Boleh saya minta tolong kepada Ibu Rosa untuk bantu fellowship pagi hari ini? Shalom, selamat pagi Bu Rosa. Bu Rosa tidak ada ya? Kemarin yang fellowship siapa ya? Saya kemarin nggak ada. Stefani. Oh, Bukan. sekarang siapa? Ini Pak Hendra.